Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat bagi semuanya. Selamat datang kepada para peserta PKPA pada pertemuan yang kedua pada hari ini dengan saya. Perkenalkan, saya Sabina yang akan menjadi moderator pada materi argumentasi hukum atau yang disebut dengan legal reasoning selama 2 plot sesi sampai waktu ke depan kemarin. Yang mana plot sesi ini akan terbagi menjadi 2 plot sesi, yang mana plot pertama yang akan dimulai pada pukul harusnya 8.30 tadi, namun mengalami kemunduran selama kurang lebih 15 menit karena untuk kehadiran dan absensi, yang akan dimulai pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 10.30 nanti, lalu setelahnya kita akan ada jeda sebentar, dan dilanjutkan plot 2 yang akan dilanjutkan pada 10.30 dan diakhiri pada 12.30 nanti. Maka pada kali ini, pada sesi dengan materi argumentasi atau legal reasoning secara mendalam, dengan pemateri kita yang hari ini kelihatan luar biasa, mungkin banyak di antara kalian yang juga sudah kenal, yakni beliau Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, SHMS LLM. Diberi aplaus mungkin? Iya, biar lebih kenal dan rasa dekat ya, begitu Prof ya. Jadi atas request Profnya sendiri, beliau tidak ingin dioperatori. Iya lah, nggak seneng deh. Saya terima kasih sekali. Oke. Maka dari itu sebelumnya saya akan bacakan CV beliau yang sangat panjang dan Ya, nggak usah, luar biasa sekali. Bagaimana ini Prof? nggak usah dibacakan lah. Begitu? Ya cukup lah. Oke. Ya. Karena ini, nggak bisa berkata-kata saya. Ini kalaupun teman-teman atau para peserta kalau cari di search di Google ya bisa lo sendiri ya. Oke, langsung dilanjut saja tanpa berlama-lama. Saya berikan waktu untuk Profesor Peter Mahmud. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Selamat pagi saudara sekalian. Bagi saudara yang merayakan hari ini adalah Hari Raya Kuningan bagi orang Bali, orang Hindu. Saya ucapkan Rahajeng Raina Kuningan. Dumugi rahayu ring sajroning buana alit lan buana agung. Nah, itu bahasa Balinya. Baik, saudara sekalian, terima kasih bahwa saya ini sebenarnya juga di UWK ini berdirinya halaman 1, saya ikut ngajar di sini sampai 90. Ketika saya ke Belanda, halaman 9, 90 pulang, udah saya serahan pada waktu dosen saya, sekarang jadi Profesor Ari Purwadi. Ya, jadi Profesor sekarang. Baik, kita belajar argumentasi hukum ya. Nah, ini lawyer should know how to listen. Ya, Anda sebagai lawyer harus dapat mendengarkan. Bagaimana mendengarkan? Ini pengalaman. Jadi saya lebih banyak share pengalaman saya sebagai lawyer, bukan sebagai profesor di sini. Sebagai lawyer. Ketika saya lawyering, tapi saya bukan litigator ya. Saya corporate lawyer, jadi nggak ke pengadilan, ya nggak ke pengadilan. Hanya ya bikin legal opinion dan kemudian masalah corporate, misalnya tentang apa namanya mau beli perusahaan mau beli perusahaan lain, kita lakukan legal audit. Tapi kemudian juga kalau ada sengketa-sengketa sesuatu yang memang sangat sulit, saya diminta untuk ikut. Tapi yang maju bukan saya. Nah, di situ lawyer kami pakai pakai lawyering basisnya adalah jam hourly. Terserah nanti saudara pakai hourly atau ada suggest fee macam-macam. Pada masa itu kami menarik $250 per jam saat itu. Tahun 2018 saya resign karena pajaknya mahal. Ya, saudara nggak tahu kalau sudah bayar pajak atau tidak, terserah saudara. Pajaknya mahal. Teman-teman yang jadi lawyer di UNER, dia katanya, Mas, ada apa bayar pajak, Mas? Nanti dilepok pajak. Enggak lah, saya katakan, saya itu orang yang taat pada pajak, orang bijak, taat pajak. Betul ya?
Nah, saudara harus bayar pajak loh ya. Itu. Nah, di sini saya buka aja apa namanya argonya. Dia cerita macam-macam. Kalau 2 jam kan sudah $500 ya toh. Padahal intinya mungkin cuma 14 jam. Nah ini how to listen. 14 jam yang sudah catat. Nah, tidak semuanya yang diceritakan itu relevan. Nah, sudah catat, ya sudah pakai tape recorder nggak apa-apa. Kan confidential ya toh. How to listen, bagaimana mendengar. Kalau bisa jangan disela kalau tidak perlu. Biarkan dia cerita karena kadang-kadang mengungkapkan isi hati ya mereka itu. Ya, sudah kalian. Nah, baru kemudian how to listen ya, bagaimana mendengar. Mendengar, jangan dibentak-bentak lo ya, kalian. Dengarkan dulu. Salah bapak, salah ibu, oh, jangan gitu. Itu bukan bukan lawyer itu, jaksa gitu itu ya, jaksa. How to interrogate, nah baru bertanya yang relevan dengan cerita tadi apa. Nah, dari cerita dia kadang-kadang kan ada yang ditutup-tutupi, betul ya? Orang yang datang ke lawyer kadang-kadang ada yang ditutupi, wah seolah semuanya benar supaya dibela. Saudara, saya beritahu ya, sebagai pengalaman saya sebagai lawyer, musuh paling berat kita adalah klien. Nah, ya, musuh paling berat kita adalah klien, bukan pihak lawan, klien. Saudara dapat menginterogasi dalamnya bertanya sedemikian rupa sehingga klien ini kelihatan di mana kelemahannya. Nah, itu yang Anda backup nanti. Ya, di mana kelemahannya? Itu yang Anda backup. How to interrogate. Loh, kok how to interrogate. Loh, kok sudah ada ini kok beda? Oh, nah ini lo enggak kok ini sudah 3. Oh ya sudah. How to interrogate. Di situ yang how to interrogate tuh. Bagaimana bertanya. Jadi tidak sembarangan bertanya, apalagi dengan bentak-bentak. Nah, dengan cara yang halus, bagaimana Bapak atau Ibu atau teman ya, saudara atau adik atau Mas gitu, gimana sih dengan cara yang halus, dia akan keluar semua tanpa sadar. Kalau perlu tanya kepada yang sesuatu yang sifatnya unpredictable, yang tidak dapat diterka, ya, yang tidak dapat diterka. Nah, disitulah spontanitas itu akan menentukan, oh kalau gitu begini. Nah, kita rundingkan dengan sesama rekan. Ya, sesama rekan, oh kalau gitu ini kira-kira, oh benar, dia dia dalam posisi yang benar. Tapi kalau jawaban itu ya mencela-mencela ya, artinya tidak konsisten dari pertanyaan kita. Ini contoh ya, ini kasus lain aja lah. Saya waktu tahun 74 itu kan ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Undang-undang apa itu? Ayo, perkawinan, bukan pernikahan lo ya, perkawinan. Jadi kalau nikah enggak kawin, karena istilah hukum bahasa Belandanya huwelijk, bukan getrouw ya. Jadi bukan wedlock tapi marriage bahasa Inggrisnya. Jadi perkawinan memang. Pada waktu Undang-Undang 174 itu diundangkan, kami Fakultas Hukum UNER itu, saya sendiri belum sarjana saat itu, tapi sudah jadi asisten tahun 75. Kami melakukan apa namanya penelitian di Lamongan tentang ganjuran. Nah, adat ganjuran di Lamongan itu seorang wanita yang melamar laki-laki. Ya, saudara, nggak jadi orang Lamongan ya.
dilamar wanita ya, dengan membawa makanan, ganjuran begitu. Saya tanya pakai bahasa Jawa, ganjuran niko bahasa Indonesia aja lah, nanti ada yang nggak ngerti. Ganjuran dilaksanakan eh, pertama begini, pertama saya di sini nih wanita usianya berapa tahun kalau kawin? 17. Wah, kan sama dengan undang-undang waktu itu loh belum diubah ya. Sekarang 19 tahun, waktu 17 tahun. Wah, kalau gitu ya nggak ngerti. Semua orang kita tanya, 17 tahun berarti itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 174. Saya kan nggak kurang akal. Waduh, kata salah seorang rekan saya waktu itu, dosen saya, Ibu Yusta Barat, anu ya, sudah apa sesuai ya dengan undang-undang. Sebentar dulu Bu, dengarkan apa yang saya mukakan. Pak, ganjuran itu dilaksanakan ketika wanita itu umur berapa? Sekawan ulas 14, 15 tahun. Nah, antara ganjuran dengan perkawinan berapa tahun? 3 bulan. Nah, berarti sih baru 15 tahun toh. Kan nggak ngira dia kalau pertanyaan saya begitu. Jadi kalau ditanya secara strict, berapa tahun biasanya wanita di sini kawin? Nikah. Nik 17 tahun. Nah, 17 tahun sesuai dengan undang-undang perkawinan. Tapi saya coba dengan how to interrogate antara ganjuran, ya, berapa lama wanita ini melakukan ganjuran? 15 usia 15 tahun atau 14 tahun. Berapa lama antara ganjuran dengan perkawinannya? 3 bulan. Jadi masih 15 tahun toh. Berarti nggak sesuai kan? Nah, itu yang how to interrogate. Ya semacam itulah saudara bisa menanyakan sesuatu yang janggal. Tuh. Akan ketemu. How to give opinion. How to give opinion. Bagaimana memberikan opini. Nah ini ada tanggal 17 ya kalau nggak salah di UNER saya diminta untuk memberikan pelajaran how to give legal opinion. Ya, dan itu ada pelajaran sendiri. Mungkin mungkin ada orang yang ajar di sini. Bagaimana memberikan opini. Tentunya berdasarkan argumentasi ini, ya, opini itu. Jangan, nah begini saudara, opini ini adalah esensial di dalam lawyer, sebagai lawyer. Kenapa? Kalau opini Anda itu atau klien menjalankan opini Anda dan opini Anda ini tidak benar, klien ini menderita kerugian atau mungkin masuk penjara, Anda malpraktek. Hati-hati loh ya. Lawyer bisa malpraktek. Jadi misalkan saja, ini contoh ya, bahwa, dan ini kasus yang benar terjadi. Kasus ini benar terjadi. Kalau saudara pergi ke Tulungagung, ada toko Belga. Belga. Di depan, itu agak, ya kemarin saya lihat toko itu di dekat hotel, depannya Hotel Narita kalau nggak salah. Nah, di Tulungagung ada Hotel Narita loh ya, bukan hanya di Nginden saja, di Tulungagung. Dulunya namanya Belka. Belka dulunya. Lalu digugat oleh Belka. Tahu toko Belka ya? Di Ngagel, Jaya Selatan, toko Belka. Digugat oleh toko Belka. Di sana Belka. Kemudian datang saya. Bapak ini yang punya Belka datang ke saya bersama 2 orang lawyer. Minta saya jadi ahli. Karena bidang saya intellectual property, haki. Ya, dokter saya bidang paten.
minta, karena saya terkenal haki waktu itu, tanya, saya minta tolong Pak, Bapak bersaksi bahwa Belka itu Bilka dengan Bilka itu beda. Loh, nggak bisa. Kalau saya bersaksi malah malah masuk. Belka dan Bilka itu mirip loh. Ya, oh enggak, itu singkatannya belanja keluarga, satunya belakangan. Oh bukan, tapi Bilkanya itu loh. Bilka dan Bilka mirip toh, betul ya? Bilka dan Bilka. Kalau saya bersaksi masuk, nggak bisa, saya nggak mau mengatakan Bilka dan Bilka beda itu enggak, mirip. Loh, saya tanya lawyernya, Anda dari mana? Oh, Universitas Tulungagung, Untul. Loh, Universitas Tulungagung kan Untul. Ya kan? Saudara yang satu dari Universitas Tugu Muda, oh Untumu, Untulan Untumu. Lah, saya tanya, siapa yang memberikan advice Pilka dan Pilka itu beda? Seorang dosen apa haki dari yang universitas terkenal di Jawa Timur. Maaf saudara ya. Saat itu yang bisa haki di Jawa Timur cuma saya, dosen dari universitas terkenal. Loh, universitas terkenal di Jawa Timur kan UNER. Saat ternyata ada yang dari Jember. Saya tanya, aku jak, loh, awakmu itu salah. Pilkada dan pilkada, belum ini masuk ternyata. Yang memang mirip. Jadi memberi opini itu yang benar. Jadi jangan membesarkan, ya membesarkan klien, hati klien, tetapi ternyata salah. Nah, saya katakan, kami punya klien, dia tanya, how many, kebetulan orang asing ya, how many percent do we succeed? Do we succeed in this case? Saya katakan 97%. Sangat mengatakan 100%. Posisimu sangat bagus. Sangat bagus posisimu. Nah, kalau 3%, saya nggak ngerti. Ternyata si paniteranya dia ngomong pada klien pada lawyer kami, Pak, tolong dipanggilkan panitera loh, dipanggilkan salah seorang direkturnya yang orang orang asing ini. Saya katakan enggak, lawyer kami tidak ingin apa ya, kalau cari menang jangan ke tempat kami, tapi kalau cari kebenaran ke tempat kami. Wah, udah. Saya ngomong, kamu jangan jangan mau dipanggil ya, diminta uang. Saya katakan, not any single penny. Yang 3% kalah. Nah itulah pengadilan kita loh ya. Pengadilan kita antara pertimbangan tadi Sening dan putusan nggak nyambung. Dia ngomong, dah kami nggak banding. Kami nggak banding. Opini kami sesuai dengan aturan. Seyogyanya harusnya menang. Ya karena 97%, 3% nggak tahu. 3%-nya ya sudah. Saya bersyukur kemarin saya ketemu Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang dan lulusan UNER. Dia katakan, Prof. Peter, sekarang saya bersihkan. Dengar nggak berapa hakim Jakarta dipindahkan ke pelosok karena ada indikasi yang nggak benar. Nah, saudara jangan ikut-ikut. Benar ya, saya katakan bahwa yang namanya advokat itu maju tak gentar membela yang bayar, itu betul itu. Ya, maju tak gentar membela yang bayar, benar itu. Tetapi jangan secara vulgar merusak pengadilan. Yang banyak merusak pengadilan itu bukan hanya hakim, tapi juga lawyer. Lo iya lo. Adik saya ini lawyer juga. Kaya ya, kaya. Mungkin yang ke pengadilan tahun namanya Yusron. Yusron adik saya itu. Adik kandung.
Nah, kemudian how to debate. Nah, bagaimana berdebat? Jangan debat, jangan debat kusir. Tahu debat kusir? Tahu ya? Ya. Kenapa sih kok debat kusir kok nggak debat tukang becak? Loh ini ada ceritanya, saudara. Disebut debat kusir. Ini, ya silakan. Haji Agus Salim itu diplomat ulung. Ya, diplomat ulung Haji Agus Salim itu. Ketika di Jogja, dia naik andong. Tahu andong ya? Pernah ke Jogja? Ya, pernah ya? Andong ya? Andong. Naik andong kudanya kentut, maaf ini. Terus kata Haji Agus Salim, wah kudanya masuk angin. Masuk angin, Pak Kusir. Bukan, Pak Haji. Ini keluar angin. Loh, debat gitu, debat kusir. Bukan debat tukang becak. How to debate, apa yang diperdebatkan? Isunya, isu hukumnya. Ya, saya kan tanya pada saudara ya. Ini kan gampang aja. Kalau di dalam KUHP yang masih ada sekarang ya, yang masih berlaku, tanggal 1 Januari tahun depan, ya tinggal 9 bulan lagi itu nggak berlaku. Sudah berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Kalau tidak ditunda, karena KUHP-nya belum belum ada loh. Ya kan tidak kompatibel. Ya kan? KUHP yang tahun 81 dengan yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 kan tidak kompatibel. Ya. Nah, di dalam KUHP yang masih berlaku sekarang ada ketentuan bahwa pencurian pada malam hari adalah pencurian yang diperberat. Ya, nah, malam itu apa? Nah, mengapa malam? Aduh, malam itu apa? Kira-kira apa menurut saudara malam itu? Ini kan, nah kalau saudara kata malam, itu mulai jam 6 sore sampai jam 5 pagi malam. Atau jam berapa? Kenapa? Di Belanda, matahari terbenam tuh mulai jam 9 malam kalau ya musim-musim sekarang ini. Jadi kalau teman saya Pak Sumedi itu waktu itu puasa di Belanda, Ahmed saya ke rumah buka jam 9 malam karena matahari baru terbenam. Di Amerika juga. Nah ini debat ya malam. Nah sekarang ekstasi misalnya, ekstasi itu psikotropika atau narkotika. Saya heran, hanya di Indonesia psikotropika dihukum mati. Psikotropika itu menurut Profesor Maramis, dia tidak edik. Tapi di sini orang bawa ekstasi dihukum mati ya kan. Nah, di ganja. Kalau di Amerika atau di Inggris sama marijuana. Marijuana kan sekarang legal. Lu ganja itu di Aceh, kan sepupu saya kawin dengan orang Aceh. Nanti ganja itu di sana, di Aceh itu bumbu. Lu sekarang orang nanam ganja, ada yang dihukum mati. Nah, lalu ada anggota DPR dari Aceh kalau nggak salah ganja dilegalkan ribut tuh ya, how to debate, isu hukum yang diperdebatkan. Nah baru kemudian how to negotiate, ini bagaimana bernegosiasi, ini yang harus strateginya. Bernegosiasi itu ya harus ada diplomasinya, saudara. Kalau kalau saya oleh teman-teman di law firm, jangan saya menghadapi orang-orang apa karena agak emosional. Tapi ada seorang teman, Prof. Zaidun, dia lebih tenang kalau negosiasi. Tapi kalau dengan orang Barat, saya karena strategi bernegosiasinya lebih lebih canggih. Ya, ya contohnya saya terus terang aja pada saudara, ya mungkin tidak ada di biodata di
Tetapi saya pada waktu tahu WTO ya, World Trade Organization, salah satu perjanjian yang sangat ketat itu sebelum subsidi adalah TRIPS, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Karena disertasi saya itu tentang paten pada waktu saya di Jakarta, diminta untuk mewakili Indonesia dalam TRIPS, dengan TRIPS. Nah, satu entry yang point of entry bagi saya adalah undang-undang hak cipta. Padahal sebenarnya kita istilahnya bukan copyright, tapi author's right, author's right, ya author's right itu. Saya katakan di forum itu, we don't have copyright. Kaget mereka. So what? Kemudian ada rekan dari Belanda, author's right. Terus saya ngomong pakai bahasa Belanda. Author's right. Ya, author's right. Oh, aku help. Mereka protes. Pakai bahasa Inggris dong, English please. Ya. Jadi kami akan menerima prinsip-prinsip TRIPS ini, tetapi berilah kami penyimpangan. Kita boleh menyimpangi karena dalam desa saya kan lex nasional derogat legi internasionali. Bahwa hukum nasional itu menyisikan hukum internasional. Apa alasan saya? Karena hukum nasional dibuat oleh negara yang berdaulat, rakyat. Sedangkan hukum internasional itu kan dibuat oleh siapa? Ya. Jadi negara yang berdaulat kan kita. Jadi lex nasional derogat ini. Saya katakan kami terima prinsip TRIPS. Kalau kami nggak terima, nggak bisa jadi anggota. Karena kami sudah jadi anggota GATS sejak tahun 52. Tapi kami ada, ya bukan penyimpangan, tapi penyimpangan deviation kan, tapi kami prinsipnya kami terima, tapi kami sesuaikan dengan kondisi. Oke, nggak apa-apa. Nah itu negosiasi. Jadi point of entry-nya itu apa? Ya, jadi kalau saudara, sebenarnya kalau saya memberi kuliah di Ambon, saya nyanyi lagu Ambon. Saya di Manado, saya nyanyi lagu Manado. Di Bali, saya nyanyi lagu Bali. Ya itu saudara, lawyer should know. Nah, kemudian mari kita bicara argumentasi hukum. Apa itu? Argumentasi dengan dalam hukum, argumentasi hukum. To argue, ya, to argue, ya. Lalu, nah di kemudian dalam persidangan, ya, kemudian dalam persidangan, ini apa? Itu yang yang dijadikan nanti dalam persidangan inilah yang official ya. Jadi bagaimana di BAP? Nah kalau di BAP mungkin saja dia tertekan, tapi persidangan kan tidak. Bisa saja dicabut. Ya, ada kesaksian misalnya, bisa saja dicabut. Dan ini yang dinilai hakim di persidangan inilah. Ya, kan? Ya di mana-mana saudara, jangan hanya berpikir di Indonesia. Di mana-mana kadang-kadang di polisi itu dipukuli dulu. Saya tahu di Belanda, oh, bayangkan ya seorang polisi wanita, dia ketahuan orang nyopet gitu, langsung dipegang si laki-laki itu, si wanita bentur-benturkan tembok gitu. Dia ngomong, ya, saya akan, iya silakan kamu, tapi kamu tak benturkan dulu. Di persidangan mungkin juga gitu. Di mana di kepolisian mungkin begitu. Nah, karena itu dalam KUHAP ini nantinya ya saya harapkan
pemeriksaan itu harus transparan, ada CCTV kan. Sekarang kan sudah perlu ya CCTV dalam interogasi itu, apakah orang ini diperlakukan secara benar atau tidak dalam CCTV, dan itu yang harus dikemukakan dalam persidangan nantinya. Ya, ya nggak tahu lagi yang polisi malam-malam dikepui dulu orang itu, nanti kalau CCTV kamu kamu ngaku. Nah ini pokoknya untuk memeras pengakuan itu gampang lah. Itu malam-malam dikepui dulu. Kalau enggak nanti kamu tak cuti lagi loh. Waktu di CCTV ngaku apa seperti yang dipesankan tuh. Nah di situlah lawyer nanti akan tanya ya bahwa apakah pengakuan, ya bukan pengakuan di KUHP yang masih ada itu, apa keterangan terdakwa ya, keterangan terdakwa betul ya, 184 coba lihat keterangan terdakwa ya, bukan pengakuan. Coba lihat di Google KUHP 184 kalau nggak salah, keterangan terdakwa betul. Mudah-mudahan saya nggak salah, salah ya saya bukan orang pidana ya, gitu aja gampang tuh. Betul, keterangan terdakwa betul ya. Nah keterangan terdakwa ini eh, itulah apakah keterangan terdakwa itu sudah di skenario atau tidak. Nah lawyer dia tanya konsisten atau tidak. Nah, itu penting sekali. Itulah how to interrogate nanti ya. Nah, lingkungan dalam persidangan argumentasinya dalam rangka pembuktian ya. Lo kok hilang ini? Oh sinyalnya, ya nggak apa-apa. Jadi yang online juga sinyalnya nggak kelihatan saya. Putus-putus. Wah, kalau putus-putus ya jangan, pokoknya jangan sampai putus cinta di batas kota. Putus kasih. Oke lah, dalam rangka pembuktian. Ya, argumentasi hukum dalam rangka pembuktian. Jadi nanti dalam hukum acara, ada acara pembuktian. Di Indonesia ini istilahnya pembuktian dalam artian begini. Ada alat-alat eh, apa namanya? Alat bukti yang disediakan undang-undang seperti 184 KUHP. Ya kan itu di dalam hukum acara perdata masih pakai AIR, saudara. 164 AIR ya toh. Di Belanda, nah sekarang saya ngomong Belanda, alat-alat bukti itu bebas. Anything seperti di Amerika. Di Amerika namanya discovery. Anything dapat jadikan alat bukti. Jadi sini kan disediakan undang-undang. Sehingga apakah CCTV itu alat bukti? Nah ini kan masih debatable ya toh. Apakah CCTV alat bukti? Pada waktu Tanur dibebaskan, ya, kan CCTV-nya ada, tapi kemudian apakah CCTV alat bukti? Ya, ternyata yang jadi alat bukti apa? Duit. Jadi waktu nanti Anda disumpah loh ya. Jadi advokat disumpah kan, hakim disumpah juga toh. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya toh. Demi apa? Demi ketuhanan. Bukan demi keuangan yang Maha Kuasa ya. Keputusannya itu kan putusan hakim kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan demi keadilan berdasarkan keuangan yang Maha Kuasa. Nyatanya sekarang banyak. Jadi hati-hati saudara ya, begitu tuh. Sekarang pertanyaannya itu korupsi atau bukan? Nah ini penting bagi saudara lawyer ya. Apa hakim yang disuap itu korupsi atau bukan? Ya,
Saya sebenarnya nggak di sini, nih di dalam kuliah kuliah S3 ini misalnya, ya saudara ya, saudara ya. Kalau saudara nyuap saya 2 M, saya terima, saya sebagai pejabat. Apakah saudara merugikan keuangan negara? Enggak toh? Apakah saya merugikan keuangan negara? Loh, kok korupsi? Nah, inilah ini, karena ketentuan-ketentuan mengenai penyuapan di KUHP sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Ini saya nggak setuju sebenarnya. Biarlah penyuapan ya penyuapan, ranahnya polisi, bukan ranahnya KPK. Sekarang KPK masuk. Kenapa ada KPK? Loh, karena tidak percaya pada polisi dan jaksa. Kalau ada KPK. Kalau sudah ada yang polisi, orang tua saudara polisi, ya saudara mestinya ya komplain lah. Masa polisi dan jaksa itu tempatnya setan. Kalau KPK tempatnya malaikat. Di KPK ada polisinya enggak? Ada kan? Ada jaksanya enggak? Berarti ada setannya juga kan? Lah iya, lah itu oke lah. Di Amerika discovery namanya pembuktian. Nah ini dalam pembuktian ini saudara harus bisa berargumen dengan apa dalam pembuktian. Ini yang menarik saudara. Nah tujuan argumentasi hukum. Nah ini mulai kelihatan lagi. Nah saudara ini mempengaruhi pandangan pihak lawan. Ya tahun ini jadi ini arts ya suatu arts mempengaruhi pandangan pihak lawan. Oh ya lawan tuh gimana? Nah ini ada begini saudara, ini pengalaman, bukan pengalaman saya, tapi pengalaman tahun 70-an. 73 kalau nggak salah. Tahun 73 itu ada kasus penyelundupan mobil mewah oleh Robi Cahyadi. Nah, Robi Cahyadi itu sekarang punya Kandidotex Jakarta. Ya, itu Robi Cahyadi. Nah, di dalam persidangan Robi Cahyadi itu ditanya oleh jaksa. Saudara Robi, saudara tahu jarak Jakarta Bogor? Tahu Bapak jaksa? Berapa jarak Jakarta Bogor? 34 km. Baik. Lalu Bogor Jakarta? Ya 34 km. Kata jaksa, yang mulia hakim, kasus ini dibolak-balik ya sama. Jakarta Bogor 34, Bogor Jakarta 34. Lalu kemudian lawyernya Ciam Jukiam. Ciam Jukiam lawyernya. Saudara Robi tahu kalender? Tahu Pak. Berapa jarak antara Januari ke Desember? 12 bulan, Pak. Dari Desember ke Januari 1 bulan, Pak. Yang mulia, nggak bisa dibolak-balik perkara ini. Bagus ya? Ya, argumentasi yang demikian yang saudara harus pandai cari hal yang demikian itu. Ya kan mengaruhi lawan kan? Dan meyakinkan hakim. Akhirnya nggak sama kan? Jadi nggak semua dapat dibolak-balik, saudara. Bagus sekali. Argumen-argumen demikian bagus sekali, saudara. Ya meyakinkan hakim, ya meyakinkan hakim dengan argumen itu akhirnya mana yang benar. Jadi kasus nggak mungkin bisa dibolak-balik karena tidak semua bisa dibolak-balik kan begitu, betul ya? Tadi itu meyakinkan hakim. Ini jadi contoh-contoh begitu tuh saya saya kemukakan gampang toh, nggak susah kan? Nggak susah.
Sekarang logika dan penalaran hukum. Nah, saudara, dalam argumentasi hukum tidaklah cukup kalau suatu argumen hanya masuk akal. Nah, saudara, yang logis belum tentu benar. Ini sering kali yang logis belum tentu benar. Ya, masuk akal, saudara. Saya nggak mau masuk secara substansial ya, tetapi eh, gini, saya nggak mau bela siapa-siapa. Tapi kasus ijazah palsu Jokowi, ribut tuh. Kenapa kok diributin lagi? Gitu loh. Sudahlah, walaupun saya nggak terus saja saya nggak suka dengan Jokowi ya, terus saya, tapi saya tidak harus tidak dalam hukum nggak boleh begitu. Yang benar ya katakan benar, yang salah katakan salah. Ya saya nggak seneng ya karena dia dibesarkan oleh PDI Perjuangan kok belok gitu dan demi dinasti itu sudahlah, it's all over, sudah berlalu. Kenapa ijazahnya disoalkan lagi? Dengan cari cari masalah. Lalu dikatakan tidak mungkin pada masa itu ada Times New Romans. Belum ada. Nah, saudara, disertasi saya tulis tahun 93. Belum ada yang namanya words. Belum ada yang namanya words. Tapi disertasi ini kemudian saya minta tahun berapa itu ditulis ulang oleh ya orang pasca sarjana UNER dan words. Apakah lalu dikatakan karena disertasi itu habis diminta teman-teman, yang asli itu diminta teman-teman, habis. Lalu soft copy-nya masih ada, tapi soft copy-nya dalam bentuk word stars. Ya. Tapi yang sekarang saya minta kepada si orang pasca, tolong dibuat karena istilah saya apa namanya habis. Yang ada sekarang dalam bentuk words. Memang waktu saya tulis ilustrasi belum ada words. Habis saja terjadi hal semacam itu. Iya kan? Jadi logika saat itu belum ada words, ilustrasi saya words lalu kok sekarang kok words dalam bentuk words. Nggak benar toh? Jadi logika kan nggak benar. Tapi apakah saya salah? Ya enggak. Ya, baik saudara sekalian. Kadang-kadang yang masuk yang argumentasi itu masuk akal tapi tidak belum tentu benar. Suatu argumentasi benar-benar jelas, ya. Agar menunjukkan logika berpikir yang jelas, argumentasi hukum harus mengacu kepada silogisme. Pernah dengar silogisme? Harus teles pertama kali. Ya, pertama kali yang menganalisis silogisme harus teles. Kalau kita lihat Aristoteles itu murid Plato, Plato murid Socrates. Socrates murid siapa? Embu. Gak tahu. Aristoteles. Ada yang ngomong Aristotle, ya sudah itu orang Inggris. Kalau kalau orang Yunani ya Aristoteles, nah kita bahasa Belanda ya Aristoteles. Kita mewarisi Aristoteles. Apa-apa diinggriskan. Saya kadang-kadang jengkel ya. Bahasa Indonesia pun diinggriskan. Kita ini kenapa tidak bangga dengan bahasa Indonesia? Kita kita berdosa pada apa namanya pencetus Sumpah Pemuda, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Paduan suara itu bahasa Indonesia kan, diganti choir. Tamasya bahasa Indonesia kan, diganti apa?
Dharma wisata. Loh, ini bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Sanskerta. Diganti lagi, healing. Nah, itu gimana ini healing? Aku ala orang desa ngomong healing nggak ngerti. Aku pinggiling, dong giling, giling pari tuh. Kalau cari ini arek cari konco-konco itu lungo itu giling saiki. Ngawur, ya toh. Walah, kenapa sih paduan suara diganti choir, biduan, singer, loh itu padahal salah. Bahasa Inggris salah, crooner. Loh itu crooner sebenarnya. Jadi singer, tidak salah. Waduh, kita ini nggak. Ayo les, apa itu silogisme itu? Ayo kita lihat pelan-pelan saudara. Jadi kalau saudara sebentar ini kalau mau tanya ya silakan. Logika, ya logika berasal dari bahasa Yunani kuno. Lambda, omega, gamma, ini iota, kilo, apa iota ini? Logika. Yang merupakan penggunaan penalaran yang valid. Logika, logik, logik, ya, logis. Tapi kadang-kadang logika tidak selalu benar loh ya. Contoh lain yang saya katakan logika yang selalu benar. Nah, pada dulu ada penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ketika saya di Amerika, waktu ada penataan P4, istri saya yang bukan sarjana hukum, tapi dia seorang sarjana matematika dari ITS, waktu itu disuruh mengajar Undang-Undang Dasar 45. Kata Peter, aku disuruh ngajar Undang-Undang 45. Loh kenapa? Kamu kan bukan kan nggak ngerti. Karena bojomu katanya lu alah. Karena bojo undang. Nah, suatu ketika dia telepon dari Surabaya. Belum ada WA loh waktu itu, telepon mahal sekali. Belum ada HP, nggak ada, HP nggak ada. Di rumah pun belum ada telepon, telepon dari gereja dia telepon. Udah kamu tak telepon, jangan kamu telepon. Dari Amerika lebih murah. Kenapa? Ada masalah apa? Lah iya, kan di dalam penjelasan UUD 45 bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Ada penjelasan gitu. Itu kan sama dengan terbatas toh. Itu logikamu, itu ilmumu. Minus kali minus sama dengan plus. Ya, minus kali minus sama dengan plus, betul ya? Itu logikamu, kamu orang matematika. Tidak tak terbatas sama dengan terbatas loh. Enggak, itu logikamu, bukan logika hukum. Lu gimana sih? Tidak terbatas kan sama dengan terbatas. Begini loh. Itu terjemahannya tidak absolut, tapi absolut terjemahan tak terbatas. Tidak tak terbatas, tidak sama dengan terbatas. Beda ya. Dinyatakan tidak bersalah, tidak sama dinyatakan benar, betul ya? Jadi not guilty is not innocent. Not guilty is not innocent. Dinyatakan tidak bersalah, karena dinyatakan benar. Beda. Inilah logika hukum yang bukan logika yang lain. Jelas di sini saudara ya. Ya, jadi valid logika kalau menggunakan silogisme hukum beda dengan silogisme biasa. Oke. Tapi logika perlu ada premis mayor, ada premis minor, ada konklusi. Dari premis mayor sesuatu yang umum. Premis minor konklusi. Ini silogisme yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum.
Semua manusia mati. Iya toh? Benar nggak? Semua manusia mati. Semua manusia mati. Ada yang mau melungsungi saudara ya. Ke ulo. Lari saya kalau saudara mau melungsungi. Nggak jadi ngajar. Lari kan di bulat saya. Ulo ya. Melungsungi. Sokrates adalah manusia. Ini contoh dari Aristoteles. Sokrates mati. Ya toh? Aku gak ngomong Peter mati. Enggak lah. Masih ngajar. Sokrates yang udah lama lah. Silogisme. Manusia itu kan lebih umum daripada mati, semua manusia mati. Manusia kan lebih umum daripada Sokrates, ya kan? Sokrates adalah manusia, semua manusia mati. Manusia lebih umum daripada Sokrates. Nah, semua orang keriting jahat. Misalnya, semua orang keriting jahat. Misalkan aja Rudi keriting, Rudi jahat. Ya nggak gitu, itu silogisme ngawur tuh. Masa semua orang keriting jahat itu. Prinsip mayornya udah nggak benar. Nah, orang Papua jahat semua kalau gitu. Ya, janganlah. Saya tak keritingnya sedikit-sedikit, saudara. Nanti jahat saya. Nah, silogisme hukum ini beda. Premis mayornya biasanya menyatakan aturan yang bersifat umum. Ya, premis mayornya biasanya menyatakan aturan yang bersifat umum. Dalam argumentasi hukum biasanya berupa aturan hukum. Ya, Prisma minor berupa pernyataan mengenai seorang atau suatu benda atau sekelompok orang atau suatu benda, suatu kejadian atau suatu kejadian. Kembali lagi pada masalah sebelum dituangkan ya ketentuan mengenai penyuapan ke dalam Undang-Undang 31 tahun 99 Undang-Undang korupsi. Apa yang dilakukan, apa yang tadi itu bukan korupsi. Ya kan? Korupsi kan merugikan keuangan negara. Nah, sekarang menguntungkan orang lain, merugikan negara, menguntungkan orang lain. Masih ada nggak pengertian korupsi itu harus merugikan keuangan negara? Kalau tadi yang Anda nyuap saya, ya, Anda nyuap saya, nggak ada keuangan negara yang dirugikan, betul ya? Apa merugikan keuangan negara? Enggak, tapi kok korupsi? Nah, saudara, inilah premis mayor dan premis minor sebenarnya juga nggak kena. Tapi kalau itu dimasukkan bahwa penyuapan dianggap sebagai korupsi, ya sudah, ya. Ini mengerikan, saudara. Kita mesti kembalikan pada sesuatu yang benar. Pengertian korupsi itu apa? Kalau korupsi itu memang namanya korup itu rusak, ya masuk akal. Tapi kalau itu hanya merugikan keuangan negara, penyuapan pada pejabat tidak merugikan keuangan negara, betul ya? Menarik kan? Mungkin saat ini Anda nggak berpikir ke arah itu, tapi begitu dimasukkan ke dalam penyuapan, dalam korupsi, ini rusak, rusak. Nah, penyuapan itu apa? Gratifikasi. Gratifikasi itu apa? Sekarang pertanyaan saya, kalau seorang selesai dokter, saya uji, saya promotornya, dia memberikan saya kue tart, apakah itu gratifikasi? Ya bukanlah, ada tanda terima kasih, iya kan? Yang mengerikan, saudara, ini ya, pencucian uang tuh, yang undang-undang tentang pencucian uang itu. Nah, saudara mungkin akan nangani itu. Sekarang kalau seorang kedapatan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terus kemudian uangnya diberikan pada anaknya,
hasil korupsi ini diberikan pada anaknya atau istrinya, apakah istrinya juga pasal 55 turut serta dalam tindak pidana pencucian uang? Yes. Nah, ini kasus nyata, saudara. Ini kasus nyata. Mantan Bupati mana tuh? Jember kalau nggak salah. Mantan Bupati Jember, Bupati Banyuwangi, saya lupa. Tapi bukan Aswar Anas ini, tapi seorang mantan Bupati. Ini kisah saya beritahu. Nanti bagaimana saudara sebagai lawyer harus punya argumentasi yang benar. Bupati ini ketika jadi bupati melakukan korupsi. Hasil korupsinya dibelikan rumah. Ya, dibelikan rumah. Jadi rumah ini milik bupati itu. Kemudian selesai jadi bupati, dia tertangkap. Nah, rumah ini sebelum tertangkap, dia beli rumah hasil korupsi. Rumah ini dijual pada orang lain. Selesai di bupati, dia tertangkap korupsi. Ini orang ini juga ditangkap dan dianggap pencucian uang. Di pengadilan negeri dihukum berapa tahun? Masuk. Banding ke pengadilan tinggi. Tetap dihukum. Di Mahkamah Agung bebas. Kasasi. Kenapa? Loh, dia kan nggak tahu kalau ini hasil korupsi atau tidak. Ya toh? Nah, saudara berani untuk membongkar ini bahwa pembeli yang beritikat baik harus dilindungi. Dia kan nggak tahu, dianggap pencucian uang. Ini kejadian sungguh. Ya. Dan sudah ditulis oleh bimbingan saya Meldi dari dia seorang polisi. Dia membela ini, walaupun dia polisi ya, tapi dia katakan enggak, ya ini membela yang benar ya, meskipun polisi. Nah, teman-teman yang polisi, oh, kok dibela enggak? Dia nurani ya. Saya akan nomel, kalau gitu Anda keluar dari polisi saja. Seperti papanya BC. Papanya Ibu BC, Dokter BC itu bimbingan saya di sini. Dokter di sini, UWK bimbingan saya di UNER. Papanya itu Usman Andi Basu. Dulu lulusan sini, masa saya, waktu itu polisi, saya katakan, ada apa Anda jadi polisi itu? Saya katakan, maaf ya, saudara, kalau polisi, saat itu guyonan saya, polisi itu Tan Lingji. Lu apa itu Pak? Tan Lingji. Ya setan, ya maling, dari siji. Tan Lingji. maaf, saudara, kalau ayah Anda polisi ya, ini guyonannya. Tahu Anda, selesai kuliah, jadi sarjana hukum, nggak mau jadi polisi lagi, jadi lawyer akhirnya. Tan Lingji. Nah, saudara, ya ini sekali lagi, dalam bidang hukum hal itu disebut fakta. Fakta. Ya. Ada yang mengatakan data, tapi saya katakan fakta. Oke. Suatu konklusi menggunakan fakta yang dapat pada penis minor dengan aturan umum yang terdapat pada penis mayur dan petunjuk bagaimana aturan hukum umum yang ada dalam penis mayur diterapkan pada fakta. Ini. Jadi premis mayur. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau aturannya itu bukan aturan tertulis gimana? Belanda yang legalistik juga mengakui aturan tertulis. Saudara pernah dengar nggak Onrechtmatigheid pasal 1365 BW, perbuatan melanggar hukum? Pernah dengar nggak? Kasus Lindenboom Cohen,
Onrek mata kedat. Aresokrat 1919. Tahu-tahu 1365 BW apa itu? Yo, 1365 KUH Perdata. Coba lihat dulu. Sambil sudah melihat saya minum. Saya nggak perlu teori, saudara. Ini kan sharing pengalaman saja. Ya, bang siapa merugikan orang lain wajib mengganti kerugian. Betul itu. Intinya begitu ya. Teksnya bahasa Belanda. Ya, itu merugikan kan sekarang pada masa itu Belanda mencoba menerapkan aturan-aturan tertulis yang ada, enggak kena. Tapi dengan menggunakan apa namanya melakukan penemuan hukum bahwa perbuatan yang bertentangan dengan praktek-praktek bisnis yang ada itu adalah yang perbuatan melanggar hukum onrecht matig. Jadi onrecht bukan onwet matig, bukan hanya melanggar aturan undang-undang tapi onrecht hukum. Nah, kalau dalam bahasa Inggris agak sulit ya. Antara undang-undang dan hukum itu beda, sama law. Law itu hukum dan law itu undang-undang. Karena kalau sudah pergi ke Malaysia, fakultas hukum itu disebut fakulti undang-undang. Tulisan saya penelitian hukum, saya berikan pada profesor Malaysia. Ini profesor, encik profesor, ini penyelidikan undang-undang katanya. Penelitian hukum dan penyelidikan undang-undang. Ya Malaysia dengan kita sama bahasanya, tapi beda pengertiannya. Ya. Jadi kalau saudara nanti, ya sekarang contoh konkret ya, contoh konkret. Kekinian, saudara pernah nggak membeli sesuatu lewat WA, Lazada misalnya, lewat HP ya, Lazada, ataupun Tokopedia, ya, Shopee dan lain-lain. Pernah kan? Sekarang syaratnya apa kalau membuka apa? Di video kan? Nah, betul ya. Ada keaturan itu? Kan nggak ada. Dalam KUH Perdata, di dalam kan nggak ada. Sekarang kalau seandainya tidak di video, dibuka, ada komplain Anda diterima nggak? Enggak kan? Siapa yang melanggar hukum? Nah, saudara, sebagai calon lawyer, bahwa itu harus katakan, nah ini mestinya lawyernya toko-toko virtual itu bukan lawyernya konsumen Anda. Anda bisa berargumentasi bahwa ini adalah praktek-praktek yang sudah diterima oleh masyarakat dan ini adalah hukum. Ya, seperti Okrat itu. Bahwa premis mayornya apa kalau gitu? Premis mayornya bahwa masyarakat sudah menerima bahwa kalau unboxing harus video. Kasusnya X tidak mau video, berarti ini tidak bisa diterima komplainnya, kan begitu. Nah, itu ya gampang, saudara. Itu nggak usah terlalu jauh. Nah, sekarang kalau Anda lawyernya konsumen, nah ini harus saya tahu juga. Sekarang kalau dengan adanya apa namanya online semacam itu, pembelinya katakan saja di kota kecil, di Waingapu misalnya, ya penjualnya di mana? Jakarta, Shopee atau di mana di Jakarta ya. Sekarang kalau pertanyaannya, domisilinya di sana. Kalau terjadi sengketa, menurut HIR, di mana digugat? Di tempat
tergugat. Tergugatnya Jakarta, penggugatnya di Waingapu. Loh, kan apa namanya? Jauh sekali. Nah, saudara harus dapat berargumentasi, harus digunakan undang-undang perlindungan konsumen. Nah, di mana? Di tempat penggugat. Itulah saudara. Ya, mungkin nggak ada di mana namanya. Ini Anda kemukakan hal semacam itu. Jelas ya ini ya. Ini ngajari saudara begitulah. Ini namanya PKPA kok. Jadi argumentasinya harus jelas bahwa tidak mungkin di tempat tergugat karena antara penggugat dan tergugat lebih lebih kuat posisi tergugat. Dan ini karena itu konsumen, undang konsumen dapat digunakan. Ini contoh-contohnya konkret aja, saudara. Jelas ya di sini ya. Ya mungkin saudara dalam hal ini ada pertanyaan selama ini. Saya silakan, boleh ya? Silakan kalau mau bertanya. Barangkali ada yang ganjil. Kalau enggak ya saya lanjutkan. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada atau dilanjutkan? Sudah jelas? Apa yang semoga jelas ya? Enggak sulit kok. Oke, saya lanjutkan saja ya kalau gitu. Dalam argumentasi hukum, proses ini disebut menerapkan hukum pada fakta. Ya. Nah, kalau dalam kasus unboxing tadi, aturan hukumnya apa? Praktek yang ada dalam masyarakat sudah, ya kan? Faktanya orang ini nggak melakukan unboxing dalam membuka, betul ya? Dan nggak melakukan video dalam unboxingnya, betul ya? Nah itu. Nah, kemudian yang kedua tadi yang gimana kalau konsumennya ada di Waingapu, sedangkan si pengusahanya ada di Jakarta, kan nggak mungkin tuh pakai undang-undang perlindungan konsumen. Saya kira ada di dalam undang-undang perlindungan konsumen itu. Bisa ditangkap ya, nggak sulit saudara. Ya ini contoh ya, ini contoh. Nah dalam pasal 8 undang-undang penanaman modal, ini contoh. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseroan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Jadi ada unsur asingnya ya. Ada unsur asingnya. Oke. Nah ini saham PT Molen de Valk. Wah ini pasal Londo. Karena Molen de Valk itu dekat rumah saya waktu saya di Belanda, dekat apartemen saya. Dimiliki oleh Johan de Quelju. Londo. Nama Belanda tuh. Dan Rudolf van Henningsen. Keduanya adalah warga negara Indonesia. Johan de Quelju itu kalau de Quelju, Dodi de Quelju itu sepupu saya dan di mana ada Edwin de Quelju, dokter, satunya apoteker. Ya, dimiliki Johan de Quelju dan Rudolf van Henningsen, keduanya warga negara Indonesia. Lalu ini premis mayornya, ya, premis mayornya modal asing lah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya modalnya dimiliki oleh asing. Ada unsur asing nggak ini? Ada unsur asingnya nggak ini? Nggak ada toh? Jadi ini bukan modal asing kan? Namanya asing, Peter ya nama asing. Tapi arek Surabaya. Sam Molen de Valk bukan modal asing. Betul ya? Ini premis minornya. Jadi kalau nanti apa namanya
eh, beracara. Dan saudara, ini ada yang menarik, saudara. Kasus lagi nih, kasusnya almarhum Prof. Rudi. Prof. Rudi kan juga meskipun dia seorang profesor kan juga punya law firm dia. Begini dia tanya saya waktu itu. Dipanggil saya Napoleon. Napoleon, kadang saya pendek, dia ke Napoleon. Mut atau Napoleon. Gini, saya punya kasus. Gimana Pak Rudi? Gini ya, bahwa eh, klien saya itu adalah PT tertentu ya, katakan PT tertentu, tapi itu modal asing. Memang jadi anak perusahaan dari perusahaan asing. Perusahaan ini di Swiss. Saya tanam modal di Indonesia, di salah satu provinsi di Indonesia. Ya, dia katakan aja 90%. 10%-nya adalah milik orang Indonesia. Katanya PT Bolster, katanya PT Bolster misalnya, anggap saja. Ini PT Bolster Indonesia digugat digugat oleh PT lain. Kemudian bahwa PT ini ada yang gugatan turut tergugat PT yang induknya. Nah, oleh hakim dikabulkan bahwa PT induknya ini turut bertanggung gugat. Saya ngomong, ini salah Pak Rudi. PT Indonesia, PT Indonesia nggak ada kaitannya dengan yang di Swiss itu. Tapi ini ada oleh hakim diputuskan PT Swiss ikut bertanggung gugat dan harus bayar. Ini kan kacau. Sayangnya kemudian saya nggak akan banding biar saya tunjukkan pada seluruh dunia bahwa inilah hakim Indonesia. Ngeri nggak? Akhirnya malas invest di Indonesia dengan dengan adanya putusan-putusan pengadilan demikian ini. Jadi kalau saudara jadi lawyer, jangan niru lawyernya yang lawannya PT ini. Jadi kalau saudara jadi lawyer, kalau PT ini PT Indonesia ya gugat saja. Mungkin Molen de Valk ini adalah apa namanya Johan de Quelio ini memang punya saham di Molen de Valk di Belanda, tapi dia kan orang Indonesia, ya. Ini kan orang Indonesia. Jadi ya bukan PT asing, bukan PT modal asing nih. Jelas ya di sini ya. Kebalikan dengan siapa namanya Prabowo Pangestu, Chandra Asri, dia punya perusahaan Chandra Asri di India. Dia orang Indonesia, tapi sahamnya masuk ke Indonesia adalah sahamnya PT Chandra Asri dan sahamnya Chandra Asri Limited di India. Ini modal asing meskipun Prabowo Pangestu adalah orang Indonesia karena yang dimasukkan adalah sahamnya Chandra Asri India. Kalau ini ya sahamnya Yohan the Value ya. Dia yang memang punya saham di sana terserah. Jelas di sini ya. Jadi Anda harus teliti. Ini contoh yang seringkali dilupakan. Silogisme yang valid. Prinsip mayor dan prinsip minor harus benar. Ya, prinsip mayor dan prinsip minor harus benar. Konklusi yang begini harus benar. Kalau prinsip mayor dan prinsip minornya benar, konklusinya benar. Ya, ini silogisme tidak valid. Nah, sebenarnya kucing mamalia, betul ya? Kucing mamalia, vertebrata ada berapa sih? Mulai dari yang apa namanya ikan ya,
Ikan vertebrata kan? Iya, binatang bertulang belakang, vertebrata. Ikan, siapa? Eh, reptil, kan reptil. Ya tahu cocok kan reptil penuh. Buaya, amfibi, aves, burung, mamalia. Semua kucing lah mamalia. Manusia mamalia bukan? Oh iya, iya ya, menyusui ada manusia bertelur kan nggak ada. Ya, mamalia nggak bertelur, menyusui. Mami, dari mami, mami itu payudara, bahasa Latin. Beberapa mamalia sangat pandai berenang. Ya pesut, ikan hiu, pintar berenang, saudara. Loh, ikan hiu itu bukan ikan loh, ya, bukan Pisces, mamalia, nggak bertelur dia, beranak, ya beranak, ya. Beberapa mamalia sangat pandai berenang. Lalu kucing sangat pandai berenang, ya. Lain ini argumen semacam itu adalah mengandung fallacy. Nah ini ceritanya saudara, ada orang Amerika dan orang Madura. Nah, orang Madura saudara ya, orang Amerika tanya, what's your name? Brudin, my name is Brudin. Brudin Maduro. And you, what's your name? My name is John. John bertanya, Din, can you swim? No. Well, my dog is smarter than you. Why? Because my dog can swim. Oh. Maduro dilawan. Can you swim, John? Oh yes. So you are the same as your dog. Maduro dilawan. Maduro itu saudara, waduh, pinter saudara. Logikanya main. Loh iya, ini cerita Pak Habibie. Siapa pernah nggak pernah dengar Pak Habibie? Ya mantan presiden kita Habibie. Orang pinter kan? Orang pinter loh, bukan orang pinter dukun saudara. Orang dukun kok orang pinter dari mana sih? Kalau orang pinter ya ke Pak Habibie, itu orang pinter. Dia pinter sekali, jenius bahkan. Kalahnya dengan orang Madura saudara. Habibie itu punya obsesi, Madura itu dijadikan kayak Batam gitu loh. Kawasan berikat Batam, industrialisasi Madura. Saya orang paling nggak setuju pada waktu sama di kementerian. Saya nggak setuju, kenapa? Lah Madura itu apa namanya daerah santri, religius. Kau jadi Batam di sana ada night club segala itu gimana itu? Saya nggak setuju. Saya orang Jawa Timur, saya bela orang Madura. Nekat Habibie. Saya nekat kumpulkan kiai-kiai di Madura, di Bangkalan itu, di alun-alun itu. Dikumpulkan di situ, kemudian banyak kiai-kiai, ada 2 orang santri, namanya Munif dan Sueb. Saudara nama siapa? Munif. Saudara Sueb. Tolong hitung tingginya tiang bendera itu. Sudah Munif dan Sueb cari meteran, dihitung, lama sekali, naik, kadang-kadang turun lagi, naik. Bapak Menteri, tingginya tiang bendera 1 meter 80 cm. Saudara ini, saudara Munif dan saudara Sueb, saudara itu kok terlalu sulit. Coba cabut yang bendera itu, ukur. Bapak tadi ngomong apa? Tingginya kan? Mungkin ini kan panjangnya Pak, bukan tingginya. Kalah Bibi saudara. Ini argumennya. Lah, itu argumen. Kalah kan? Nah, argumen demikian. Itu nggak salah loh itu. Bukan fallacy kalau itu. Betul ya?
Nah, Madura dilawan. Kalau John tadi itu false itu. Gitu. Tapi Pak Habibie ini argumen itu. Bapak tadi ngomong tingginya, bukan panjangnya. Gini panjangnya, Pak. Waduh. Ya, baik, saudara. Nah, katanya saya suruh ngajar argumentasi hukum, ya saya ajarin argumen-argumen yang macam gitu, saudara ya. Tapi tapi jangan di pengadilan gitu, ya. Nah, ini policy ini penting. Policy ini penting bagi lawyer, ya. Saya ajari policy, saudara. Bukan untuk menipu, untuk mengecoh. Beda ya. Menipu dan mengecoh itu beda ya. Nah, siapa tahu hakimnya terkecoh. Policy merupakan suatu kesalahan dalam penalaran. Sengaja ini. Sengaja untuk mengecoh. Siapa ngerti? Ya kayak tadi maunya mengecoh sih siapa namanya jaksa dari siapa Robi Cahyadi tadi. Tapi dikecoh juga oleh Yap Yamhin. Betul ya? Bagus. Itu. Suatu argumen yang mengandung false adalah suatu argumen yang tampaknya benar, tetapi ketika diuji tidak demikian halnya. Ya, ini meskipun premis minor dan konsekuensi benar, suatu argumen tetap saja false apabila penalaran yang digunakan untuk mendapatkan konsekuensi secara logis tidak valid. ini, nah ini art seni, saudara, supaya ya sebagai lawyer bisa mengecoh hakim. Pencairan dana APBD tanpa persetujuan wali kota atau bupati dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Wah, ini bahkan saya dengar saat itu Anwar Nasution, Profesor Anwar Nasution sebagai ketua BPK, apapun alasannya, kalau pencairan dana tanpa persetujuan wali kota atau bupati dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Apapun alasannya. Ini falsi ya. Merugikan keuangan daerah adalah tindak pidana korupsi. Betul ya, betul. Ini lalu penjarahan dana APBD tanpa persetujuan wali kota atau bupati untuk membantu korban bencana alam adalah tindak pidana korupsi. Ngeri ya? Benar kan? Premis mayornya benar, premis minornya benar, konklusinya gimana? Dan ini terjadi gempa Jogja, saudara. Tahun 2006, hari Sabtu. Hari Sabtu terjadi gempa Jogja. Salah satu bupati ini sangat suka dengan Liverpool. Sangat suka bola. Salahkah bupati di Inggris nonton Liverpool yang kemarin juara? Siapa suka Liverpool? Saya Liverpoolian, saya senang sekali. Saya belani sampai paginya saya ngajar, sampai malam saya nonton, ikut sorak-sorak bergembira. Liverpool menang. Bupatinya pada waktu itu, Bupati Bantul, dari Liverpool. Nonton Liverpool. 2006, nah Liverpool nggak juara waktu itu. Ya, tapi dia nonton itu. Salahkah bupati? Belum ada scan. Saat itu belum ada scan tanda tangan. Beranikah bupati bagian bencana alam mencairkan dana? Nggak berani. Korbannya banyak sudah. Sehingga lembaga sosial ini yang menolong. Kenapa?
Kalau dia mencairkan dana, korupsi. Nah, inilah saudara, undang-undang atau peraturan yang salah, dan juga di dalam hukum administrasi sebenarnya ada diskresi. Hal semacam ini harus dilakukan diskresi. Tetapi siapa berani? Karena bupatinya nun jauh di sana. Hari Sabtu, salahkah dia? Ya enggak lah. Jadi hati-hati. Ini saya katakan, apakah penyairan dana untuk membantu korban bencana alam adalah korupsi? Benar-benar tidak masuk akal. Salah. Ketentuannya salah. Nggak berani, ya kan? Apalagi omongan Anwar Nasution semacam itu. Apapun alasannya, itu korupsi. Siapa yang dikorbankan? Ya korban, ya kan? Korbannya yang ya itulah saudara. Bentuk-bentuk policy. Policy umum berbeda menjadi policy yang bersifat formal dan informal. Suatu policy yang bersifat formal dengan secara tegas dalam suatu sistem standar yang logis seperti proposisi logis. Policy yang bersifat informal beranjak dari kesalahan dalam penalaran. Ya. Argumen yang mengandung policy informal mungkin secara formal valid, tetapi tidak saja merupakan policy. Nah, mari kita lihat, saudara. Ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Is it right that happiness is the end of life? Sure. Benar ya? Happiness is the end of life, right? Yeah. Happiness is the end of life. The end of life is death. Is it right? Sure, it's right. The end of life is death. Ya kan? Konklusi. So, happiness is death. Wah, masuk surga. Hah? Lah iya. Betul ya ini formal. Kira-kira ada kesalahan nggak di sini? Kata the end, antara the end of life, dalam happiness is the end of life, dan the end of life is death, itu beda kata the end di situ. Tapi kalau orang mau berargumentasi, kan ini bisa kan? Happiness is the end of life, atau happiness adalah tujuan hidup. Tapi akhir suatu kehidupan adalah kematian. Beda. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa ini. Ya, bahasa Indonesia nggak bisa. Bahasa Inggris bisa. Jadi Anda harus tahu. Ya. Nggak mungkin dikembangkan di Indonesia ini. Ya. Nah, ini barangkali Menteri Penerangan bertugas memberi penerangan. Menteri Penerangan bertugas memberi penerangan, betul ya? Karena itu dihapus oleh Gus Dur. Memberi penerangan adalah menyalakan lilin. Menteri Penerangan bertugas menyalakan lilin. Ya, Harmoko itu. Waktu itu saya zaman Harmoko hari-hari omong kosong. Harmoko menyalakan lilin. Ya. Ini policy yang Indonesia bisa ini. Tapi sekarang ada Menteri Penerangan kan? Karena itu dihapus oleh Gus Dur. Karena nanti tugasnya menyalakan lilin saja, Menteri Penerangan itu. Sekarang ada Menteri Informasi dan Komunikasi, ya kan? Ada.
nggak tahu siapa menterinya, lupa saya. Kapal ya, menteri gitu banyaknya. Jadi yang anak-anak sekolah sekarang nggak usah menghafalkan menteri-menterinya, nggak bisa. Belum lagi kertas ujian sudah cetak, menterinya diganti, di reshuffle. Jawabnya salah. Nah, ini association policy. Itu adalah aktor aktor intelektual Holocaust. Holocaust ya. Tahu Holocaust? Oh, pembantaian orang Yahudi. Ya, ketika saya ke Israel, di museumnya itu nggak mentoloh, nggak masuk. Ya. Bagaimana orang Yahudi ditaruh di gas, di dalam kamar gas, ya mati semua. Kecil-kecil itu saudara tahu Hitler kenapa kok terpilih jadi Perdana Menteri? Demokratis nggak? Demokratis. Demokrasi tidak selalu menghasilkan sesuatu yang baik, saudara. Donald Trump kan demokrasi. Ya gitu. Ini cerita-cerita ya. Trump memeriksakan otaknya ke dokter psikiatri. Oleh dokter katakan, nothing left in your right brain. And nothing right in your left brain. Loh, begini. Nah dulu. Ini. Kenapa ini? Oke. Jadi, kembali lagi, kalau sudah ngerti, kata dokter, Mr. President, there's nothing left in your right brain. Otak kan dibagi dua, otak kiri dan otak kanan. Nothing left in your right brain. And nothing right in your left brain. Nah ini kok yang ngerti bahasa Inggris mesti tertawa ini. Nggak ngerti ya sudah. Longop saja. Oke, saudara. Hitler adalah seorang vegetarian. Wah, bayangkan ya vegetarian kejam kayak gitu. Karena itu saya tidak suka vegetarian. Ini association, namanya association policy. Ya karena Hitler itu saya waktu itu saya nggak suka dengan seseorang. Ya seorang ini dari Ponorogo. Benar ini, seorang di Ponorogo, wah menyakitkan hati. Apa yang terjadi? Kata saya, makan sate Ponorogo, mau. Loh, kenapa orang Ponorogo ini nyakitin hati? Saya nggak mau sate Ponorogo. Ini sama, ya toh? Nggak seneng aku. Apa? Orang Ponorogo nyakitin hati. Nggak mau aku sate Ponorogo. Padahal sate Ponorogo itu enak. Pak Sibun kalau di Kediri, di Malang juga ada Pak Sibun. Sate Ponorogo enak. Jadi association policy. Bisa saja Anda mengatakan demikian ya. Ya, wah orang itu nggak boleh jadi saksi. Wah iya kan? Karena dia peminum. Wah bisa saja. Itulah ada seorang vegetarian. Saya tidak suka vegetarian karena nanti Holocaust. Nah ini terjadi saudara. Terjadi nanti pernah terjadi bukan ini kapan terjadi? Richard adalah seorang penjudi. Wah, penjudi. Bersaksi di depan pengadilan adalah memberikan keterangan depan pengadilan oleh seorang saksi di bawah sumpah mengenai apa yang dilihat dan atau yang didengarnya. Tapi karena Richard penjudi, Richard tidak boleh bersaksi. Benar nggak ini? Masuk akal nggak? Loh, kalau ini diterima oleh hakim, gimana? Nggak tahu? Nggak apa-apa, saudara. Wow, nggak layak untuk jadi saksi. Karena dia seorang pemabuk, seorang peminum, seorang pezina. Nah, seorang playboy misalnya.
Wah, ini ya. Ini kisah nih seorang playboy. Dia memang kebetulan yang jadi terdakwa ini seorang wanita, mantan pacarnya. Oleh lawyer dihadirkan dia, saksi playboy ini. Jaksanya nggak setuju. Lo nggak bisa, nggak ada ya, pasti meringankan kan mantan pacarnya, ya kan? Atau mau mungkin memberatkan bahwa man, buktinya meringankan saksi ini. Pernah terjadi ini, playboy dihadirkan. Ya, jadi apakah kapasitas seseorang atau karakter seseorang sebagai penjudi, pemabuk, pezina, playboy itu dapat menggugurkan dia sebagai saksi? Kan enggak. Ini argumentum ad hominem. Tapi dicari-cari. Syukur-syukur diterima oleh hakim, kan begitu. Ya kan? Nah, ini kan akal-akalan lawyer. Nah, saya cari saudara bukan untuk menipu, tapi mengecoh, ya. Kalau menipu lain ya, nggak boleh. Kalau mengecoh kan boleh. Siapa tahu dia terkecoh. Hakimnya terkecoh oleh begini. Wah ya nggak boleh karena dia seorang penjudi. Tidak layak. Nah kalau hakim menolak jadi saksi, kan nggak ada, kan sudah beres, ya kan? Wah inilah, ini contoh yang ya saya lanjutkan dulu nanti mungkin kalau mau tanya setelah istirahat ya. Nanti saya lanjutkan 5 menit lagi gitu. Mungkin bisa di break sekarang, Prof, karena ada masalah dengan Zoom-nya sedang putus. Oh boleh, Ya. boleh break sekarang ya. Mungkin butuh waktu berapa lama untuk memberikan break kepada para peserta? Terserah. 10 menit, Terserah 20 mereka. menit? Ya. Minta berapa menit, teman-teman? 20 menit, ya nggak apa-apa lah. 20 menit? Cukup? Atau 15 menit aja? 20 menit. 20 menit, oke. Baik, Oke. kita ketemu lagi setelah 20 menit ya. Kita minum kopi sana. Oke, monggo. Ayo, sambil mungkin tanya-tanya di luar juga boleh. Oke, siap. Ya, oke, ayo. Monggo.